Selamat datang di acara Pantai Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Bupati Haji Sri Juniarsi Mas MPD beserta dengan rombongan di Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Sadai dalam acara penandatanganan prasasti Gereja Pentabisan Gereja Kerapatan Pantai Kosta. Foto bersama di satu kali. Kapan, Mas? Kelihatan kan? Ya. Baik. Boleh ya, jempol ya. Satu kami lepas masker dia. Ya, saya Jangan. prokes. Kamera semua. Sekali lagi, kamera semua. Oke. Sekali lagi. Ini udah nyala. Kita ikut schedule ibu kan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati Bapak Pendeta beserta seluruh jamaah dari Gereja Kerapatan Pantai Kosta. Pada pagi hari ini kami mohon maaf, ternyata hari ini juga saya harus keluar kota, tetapi alhamdulillah saya masih bisa menyempatkan untuk bersilaturahim dengan Bapak Pendeta beserta seluruh pengurus jamaah Gereja Kerapatan Pantai Kosta. Dan alhamdulillah kita meresmikan gereja ini dan mudah-mudahan bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Dan tentu saja saya sebagai pemerintah daerah dan juga sebagai umat muslim sangat menghargai apa yang telah Bapak lakukan. Dan ini tentunya akan semakin membangun komunikasi di antara kita dan semakin mempererat silaturahim di antara kita semua. Walaupun kita berbeda keyakinan, tetapi kita tetap menginginkan berau yang baik ke depan. Dan semoga silaturahim dan persatuan antara umat beragama tetap kita jaga di kabupaten ini. Sebenarnya acaranya hari ini ya, karena miss jadinya besok. Sebenarnya hari ini saya bisa pertemuan acara itu, tapi tidak apa-apa, saya bisa hadir walaupun acara kecil saja. Bapak Pendeta bisa hadir beserta seluruh jajarannya. Selamat atas diresmikannya Gereja Kerapatan Pantai Kosta dan semua jamaahnya di sini bisa menggunakannya dengan baik. Dan mudah-mudahan akan semakin menambah iman dan kasih kita kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Terima kasih Bapak. Acaranya besok berjalan dengan lancar. Siap. Berarti beliau Pak Wakil. Mari Bapak Ibu pamit. Selamat sampai tujuan Ibu. Ibu pamit semuanya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, mari. Cek. Terima kasih kami.
kabar? Sudah ada Pak. Kami kepada Bapak Kabar. Haji Gamal selaku wakil katedral beserta rombongan. Ibu, selamat datang. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Gamalis SE selaku Wakil Bupati Berau beserta pendeta-pendeta yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai acara pengtabisan gedung gereja Perapatan Pantai Kosta Jemaat Elstadai pagi hari ini. Kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kepada namanya Bapak Pendeta Chris, bawa kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita mengawali, memasuki kegiatan kita pada saat pagi hari ini dengan doa. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Allah yang telah mengaruniakan kasih rahmat-Nya, telah menyertai kami dalam perjalanan pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang waktu dan masa yang Tuhan telah berikan. Pagi hari ini kami bersuka cita berkumpul di pelataran ini Tuhan untuk sama-sama menaikkan syukur dan doa kepada Tuhan atas campur tangan Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan khususnya Gereja Perapatan Pantai Kosta di Kabupaten Berau sampai hari ini boleh berdiri dan berlangsung. Semua pelayanan pekerjaan Tuhan yang kami selenggarakan atas kasih dan karunia Tuhan, mengizinkan hamba-hambamu untuk melayani masyarakat, untuk membangun mental spiritual mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan memiliki tingkat pengabdian baik kepada gereja maupun kepada masyarakat. Tuhan, kami bersyukur semuanya boleh terlaksana karena campur tangan dan pertolongan Tuhan sendiri. Hari ini kami menaikkan syukur kami dalam rangka petapisan juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga Natal. Semuanya Tuhan boleh kami kerjakan dan kami panjatkan syukur dan doa kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran pemerintah Kabupaten Berau memberikan kami semangat dan gairah untuk terus bekerja mengabdi demi kemuliaan nama Tuhan di tengah masyarakat di Berau ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga selesainya. Kehadiran-Mu menjadi berkat untuk kami, menguatkan kami semua, menghiburkan kami, menolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Chris STH yang telah memandu kita dalam doa pembukaan.
Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Berau, Haji Gamalis SC. Disilahkan. Yang terhormat Ketua Majelis Pusat GKP Kalimantan Timur, Pendeta Daniel Biru STH. Yang terhormat Ketua Majelis Daerah GKP Kalimantan Timur, Pendeta Enos Yedija STH. Kapolres Berau atau yang mewakili, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Berau atau yang mewakili, Camat Tanjung Redap, Lurah Tanjung Redap atau yang mewakili, Ketua FKUB atau yang mewakili, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja se-Kabupaten Berau, Ketua Ikatan Toraja, Ketua Kerukunan Adat yang saya hormati, yang sama-sama kita cintai, para pendeta yang hadir bersama kita dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka peresmian gedung gereja kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Sadai Tanjung Redep. Tentu masih dalam suasana protokol COVID-19. Berikutnya, saya atas nama pemerintah Kabupaten Berau mengucapkan selamat dan salam bahagia kepada saudara umat Kristiani sekalian, Jemaat Gereja El Sadai, serta pihak terkait yang telah berhasil menyelesaikan renovasi gereja baru yang representatif ini. Tentu hal ini merupakan dari sebuah wujud perjuangan iman jemaat yang luar biasa, sekaligus bukti bahwa keberhasilan pembangunan rumah ibadat ini adalah dapat terlaksana secara kolaboratif antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Berau. Di samping itu, peresmian gereja ini juga menandai sebuah iklim toleransi di Kabupaten Berau yang semakin sejuk dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama. Hadirin umat Kristiani yang berbahagia, sebagai umat beragama yang hidup dalam alam pluralisme dan keberagaman, kita dituntut untuk mampu menjaga semangat persatuan dan kesatuan, saling menghormati dan menghargai, sehingga senantiasa tercipta suasana yang aman, damai, dan kondusif. Karena kondisi yang seperti ini yang kita butuhkan hari ini. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mampu menjaga ketenangan
dan kejernihan dalam bertindak serta berpikir agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang selalu menghasut serta mampu memandang persoalan hidup secara lebih bijaksana. Perlu disadari bahwa pembinaan dan pembangunan di bidang agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah pembangunan di suatu daerah. Dengan demikian, manusia sebagai subjek pembangunan diharuskan mampu menempatkan diri dalam keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan hidup antara manusia satu dengan yang lainnya dalam tiap lini kehidupan. Dan pada gilirannya hal ini akan menjadi kekuatan efektif bagi keberhasilan pembangunan baik secara material maupun spiritual. Selain itu, kondisi ini juga akan menjadi modal utama dalam membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, tentu akan semakin meningkatkan peran umat beragama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, krisis budaya, krisis sosial, sebagaimana yang tengah kita hadapi terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dengan demikian, maka pemerintah sangat mengharapkan peran dan bantuan semua umat beragama, para pemuka agama, termasuk para pastor, para pendeta, dan para tokoh-tokoh gereja dalam memberikan kontribusi sumbangsi pemikiran serta partisipasi aktif dan nyata dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan di masyarakat di Kabupaten Berau. Hadirin umat Kristiani yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, gedung gereja merupakan sarana yang paling penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai umat Kristiani, baik untuk bersekutu, beribadah, maupun dalam melayani Tuhan. Makna sebuah gereja tidak terletak pada megah atau sederhananya, melainkan pada kualitas hidup jemaatnya. Kehadiran gereja baru ini ialah bertanda kehadiran Tuhan, di mana diharapkan akan hidup cinta kasih sehingga menjadi saluran berkat bagi sesama, saling berbagi, saling tolong-menolong, dan saling bersatu hati. Saya berharap semoga peresmian gereja ini menjadi semangat jemaat untuk beribadah, membawa berkat, menambah semangat sukacita, dan yang bernilai kebaikan di mata Tuhan. Sebab rumah ibadah ini kelak akan menjadi tempat yang mulia, tempat umat memanjatkan doa dan segala pinta. Saya pun berharap semoga gereja baru ini dapat bermanfaat sebagai rumah yang kudus untuk mewujudkan panggilannya untuk menyembah, memuliakan Tuhan, dan memberdayakan jemaat. Dan yang tidak kalah penting, gereja ini harus bisa dijadikan tempat untuk belajar, saling mengingatkan, dan membangun kebersamaan, serta wadah pembentukan karakter generasi Kristiani yang beretika serta taat kepada norma keagamaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi sukacita Natal akan kita rasakan. Tentu saudara-saudara sudah sangat menanti momen ibadah dan berkumpul bersama keluarga dalam suasana damai Natal nanti. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghimbau saudara-saudara sekalian agar merayakan secara sederhana dan melaksanakan ibadah Natal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62
tahun 2021. Kemudian saya juga berpesan kepada pengurus dan pengelola gereja agar melaksanakan kewajiban untuk menyiapkan petugas, melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan, melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala di area-area gereja, dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi peduli lingkungan dalam setiap kegiatan di dalam gereja. Hadirin yang berbahagia, yang saya muliakan, akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengharap petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini gedung gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat El Shaddai Tanjung Redap saya nyatakan resmi digunakan sebagaimana mestinya. Marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan petunjuk serta pertolongannya. Terakhir, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Natal. Semoga damai Natal membawa kesejukan bagi bumi Batu Wakal, Kabupaten Berau tercinta. Demikian, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Permohonan dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati Berau untuk bertahan di tempat, dilanjutkan dengan pengguntingan pita, didampingi oleh Ketua Majelis Pusat GKP Kaltim, Ketua Majelis Daerah GKP Pusat, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Julius Yapet, disilakan menuju ke tempat. Pengguntingan pita sebagai tanda kesalisan berdiri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Di atas. Teman-teman. Jempol tanpa masker. Selamat ya Pak. Selamat Ibu, selamat. Selamat berbagi. Ketemu Pak. Suasana yang ramai. Suasana enak begini, tenang. Ini sudah 2002 ya Pak kemarin ya? Mulainya. Bukan, 95. Depan gedung ini. Oh, dia apa? Ya, mulai dari awal Pak, 95. Nanti dengan baik ada selanjutnya. Oh, renovasi. Ya, Swadaya. jemaat Pak. Ada yang Dari swadaya. Oh iya. Masih memulai. di samping ini Pak, kami untuk jangka panjang di samping ini kami akan program saya. Berhubungan aja Bu, mereka juga tender kontribusi ya. Ya,
pemerintah daerah sama kita diskusi. Mungkin saya untuk kalau ada proposalnya ya. Biar pemerintah daerah juga bisa. Sangat diharapkan Pak. Iya, saya tadi pikir-pikir mau ngomong kayak isinya apa ini kan. Tapi mohon dikawal di sana Pak. Siap. Saya yang kawal. Siap. Kalau saya Ya, saya Sekretaris Umum Gereja Persahabatan. Ini. Aduh, selamat. kalau satu sekum daerahnya. Oh, gitu. Kalimantan. Ini ketua panitia di Kapas. Oh iya. Anak itu wilayah. Ketua wilayah Pak Kesempatan. Wilayah lain. Tuan rumah. Tuan rumah makanya di belakang. Ya, selalu jaga kandang. Bapak, Ibu seperti sekalian, saya mengucapkan selamat. Selamat kepada Teguh Zami. Mohon maaf karena harus ada di sana acara kita juga. Maaf dari situ. Oh, ya. Dari situ saya langsung ke Sakit Rawat. Ada Ibu Bupati dari Pekalongan. Oh, Pemerintahan ya. Sibuk lagi padat banget hari ini. Sudah datang ini sudah luar biasa Pak. Sudah dari kesibukannya bisa melihat. Amin, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Gamal. Saya izin sama Bapak dulu. Teman-teman di sini. Iya. Sama-sama dulu ya, sebab satu dua. Ya bawa satu. sampaikan salam buat kawan-kawan. Ya. Ya. Saya izin Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada di dalam alat, ada di kabupaten. Iya. Ya. Mohon diri. Setelah atas kehadirannya dalam acara Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Bapak Ibu Pendeta dan tamu undangan yang sudah ada pada pagi hari ini, untuk acara utama kita break sebentar sampai jam 10 sesuai undangan yang telah kita sebarkan. Mungkin masih ada di samping untuk segera masuk ke area tenda. Kita akan segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang boleh berkenan hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan panitia dan jemaat Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Shaddai dalam rangka acara pentabisan gedung gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Shaddai. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung. Acara yang kedua yaitu doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Martin Bunga STH. Yang ketiga, story singkat sejarah gedung gereja oleh Bapak Pendeta Julius Yafet STH selaku Gembala Sidang. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia sekaligus laporan Ketua Panitia di tempat ini, Bapak Lukas Tampang. Sambutan yang kedua oleh Ketua Majelis Pusat, Bapak Pendeta Daniel Biro STH. Sambutan yang ketiga oleh Ketua IKAT, Bapak Ian Junaid Saranga ST. Sambutan yang keempat oleh Ketua BAMA, Bapak Pendeta Franklin Lahari SPH. Dan acara yang kelima yaitu foto bersama. Acara selanjutnya doa penutup. Dan acara yang terakhir yaitu Ramatama. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam acara kedua pada pagi hari ini, yaitu doa pembukaan. Kepada hambanya Bapak Pendeta Martin Bunga STH, bawa kita dalam doa. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu Tuhan, Engkau curahkan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada siang hari ini Tuhan di pelataran rumah-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang tertinggal dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan, bukti nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami semua, dan itu kami syukuri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Bapa di surga, mengawali segala aktivitas kegiatan pelayanan di tempat ini ya Tuhan, kami bersama-sama hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, dan semua undangan yang hadir, kami boleh bersuka cita bersama-sama melihat bukti nyata kasih Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa melalui berdirinya gedung gereja Kerapatan Pantai Kosta di tempat ini ya Tuhan. Sebagai tanda syukur kami pada saat ini Bapa, kami bersuka cita bersama-sama hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu Tuhan, mengenai segala kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan segala aktivitas dalam pelayanan kami pada pagi hari ini. Acara ini acara yang kami akan lalui bersama. Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan ambil alih, biarlah semua berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu ya Tuhan.
setiap pelayan-pelayan dan semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terpujilah bagi nama di surga. Kami serahkan dan kami habiskan acara kami pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada. Haleluya. Amin. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin Bunga SPH yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. Kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu story singkat sejarah gedung gereja oleh Bapak Pendeta Julius Yafet sekaligus Gembala Sidang Jemaat El Shaddai. Shalom, salam selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang ada pada siang hari ini. Yang kami hormati Pendeta Daniel Wiro, setelah selaku Ketua Umum Gereja Kabupaten kami hormati, dan para semua hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini, dan para kekebalan yang kami hormati bersama rombongan, dan para yang terima kasih kehadiran Bapak Ketua Dika untuk bersama-sama kami dalam syukuran gereja ini. Hari ini hari yang ke-26 tahun Gereja Kerapatan Pantekosta berdiri di Berau. Kalau sejarah gereja ini, kalau diceritakan di Jawa panjang. Masuk di Berau ini 9524 sampai hari ini ada seperti ini. Pertama, kami dirikan gereja ini di samping SDLB itu 6x9. Setelah berkembang jemaat itu, kami berusaha untuk membeli tanah ini. Itu pun masih banyak hambatan yang kami alami. Pertama, tanah ini, rumah dan sekitar ini belum ada, kecuali rumah depan itu rumahnya almarhum Bapak Yunus Bangun. Pertama, tanah ini kami mau beli itu harga 8 juta. 8 juta waktu itu. Akhirnya jemaat tidak mampu membeli 8 juta. Bicara waktu, jemaat mampu beli tanah ini kembali setelah harga 16 juta. Itu hebatnya gereja Kerapatan dan jemaatnya. Gereja ini kami bertepatan masuk di Berau. Beda, kalau saya tidak salah, hanya beda bulan. Ada 3 gereja. Saya pertama, terus datang ke EPS. Ya karena masing-masing tidak punya jemaat, baru kita cari jemaat. Jadi kerja kami itu pagi, malam mencatur sama Pendeta Tagor, pendiri KMPS. Setelah datang Pendeta Tagor, datang lagi Pak Andika ke gereja bertepatan itu pada tahun itu. Nah, dengan singkat saya ceritakan bahwa selama ini gereja Kerapatan berdiri seperti ini. Kami bersyukur sama jemaat bahwa jemaat gereja Kerapatan Pantekosta Tanjung ini tidak ada yang pengusaha yang begitu besar yang seperti dilihat dengan yang lain-lain. Tapi jemaat gereja Kerapatan Pantekosta di Tanjung ini betul-betul bekerja keras
hingga dengan saudara jemaat dari awal sampai hari ini. Semuanya saudara jemaat yang kerjakan gereja ini dari awal sampai hari ini. Dari situ tempat ini sudah memiliki anak. Pertama itu jemaat Lempake, kedua jemaat Mantaritik, ketiga jemaat Paribo, keempat itu jemaat Binungan. Dan sudah punya cucu satu di daerah perbatasan yang sedang dikelola oleh Bapak Pendeta Yunus Batu STH di daerah perbatasan. Ini cucunya baru satu, karena cabang yang mencabangkan lagi. Ya, sampai hari ini puji Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik. Dengan singkat bahwa itulah sejarah kami Gereja Kerapatan Pantekosta sampai hari ini. Dan yang kami akhiri bahwa bantu kami dalam doa supaya rencana kami ke depan ini supaya mungkin bisa lain daripada yang lain kalau kita dikasih umur panjang Tuhan dan kita masih melihat. Karena saya jemaat saya bahwa tanah di samping gereja ini agak lumayan, masih ada 15-20 meter. Saya ajak jemaat, saya katakan bahwa kita berdoa supaya tanah ini kita bisa miliki dan kita renovasi lagi gereja ini menghadap dari sana supaya semakin orang-orang jemaat diberkati Tuhan, bisa muat mobil, bisa buat motor, bisa juga muat orang. Ya, kira-kira seperti itu. Maka akhir kata kami, bantu kami dalam doa Gereja Kerapatan Pantekosta Salah di tempat ini supaya kita selalu bergandengan tangan dalam pelayanan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di Kabupaten Berau ini. Bahkan mungkin Tuhan mengantar kita atau menuntun kita di luar Kabupaten Berau, bisa gereja semakin bertambah, terlebih khusus para hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan yang ada di Kabupaten. Mari kita kembangkan sayap kita dan Kabupaten Berau ini semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati, kami kembali. Iya, demikian story singkat, padat dan jelas dari Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Yafet STH. Sebelum kita melangkah pada acara selanjutnya, kita akan menyaksikan tarian Dayak. Kepada penari kami persilakan.
mengucapkan terima kasih kepada tim penari pada siang hari ini. Kiranya tetap semangat untuk terus berkreasi. Kita masuk dalam sambutan sekaligus laporan Ketua Panitia Bapak Lukas Tampan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat siang. Selamat berjumpa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Majelis Pusat, dan saya hormati Majelis Daerah, dan saya hormati Ketua Wilayah, dan saya hormati Ketua IKAT, dan saya hormati Ketua Bamak yang hadir bersama dengan kita pada siang hari ini, para undangan yang kami muliakan pada siang hari ini. Kami dari panitia Pentapisan Gereja mengucapkan banyak terima kasih, dan saya juga sampaikan bahwa panitia Pentapisan Gereja sudah terbentuk 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, dan puji Tuhan baru terlaksana pada hari ini karena keadaan dan kondisi. Nah, dana-dana yang kami kumpul kurang lebih 60 juta. Nah, dana ini yaitu dari swadaya jemaat, baik itu pasar, baik itu pengakuan iman. Ya, puji Tuhan, kalau ya mungkin dananya itu ya boleh dikata sedikit, tapi boleh juga dikatakan ya mungkin pas-pasan. Ya. Dan kami berterima kasih kepada seluruh sidang jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Dan kami dari panitia, jikalau ada penyambutan kami, tutur kata kami yang tidak menyenangkan, kami seluruh panitia meminta maaf dan sedalam-dalamnya. Dan biarlah semuanya itu kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya di dalamnya timbul hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini. Saya kira ini yang saya sampaikan. Shalom. Shalom. Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lukas Tampan. Kita melangkah pada sambutan yang berikut, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Pusat oleh Bapak Daniel Biro SH. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih buat adik-adik komisi yang memberikan kesempatan. Lalu ya memang tadi saya bisik-bisik saya untuk ikuti acara-acara begini. Baru kali ini saya melihat acara, ya memang benar-benar kita harus menyesuaikan situasi kondisi yang ada. Jadi kita mau sebut yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati yang sudah ada. Ya. Tapi kemarin saya janji, ya waktu dia datang tanda tangan prasasti itu, pulang saya bilang nanti besok ya sambutannya. Ibu Bupati bilang siap. Dulu ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya awali dengan tentunya kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan begitu baik, dasar dan perkasa, maha kuasa, dan tentunya menjadikan segala sesuatu indah, menyediakan hari ini buat kita sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara yang akbar ini buat daerah ini, ya, dan tentunya dilakukan oleh Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Elsarai di sini. Kemudian yang saya hormati Ketua Daerah,
Kalimantan Timur, Sekretaris Umum. Demikian juga yang saya hormati bapak-bapak ketua yang ada di tempat ini, Ketua Bama, Ketua IKAT, mungkin ada ketua-ketua yang lain lagi yang tentunya di luar pengetahuan saya. Karena yang saya hormati semua hamba-hamba Tuhan, tamu undangan yang hadir. Demikian juga yang saya kasihi semua kekasih-kekasih Tuhan yang hadir siang hari ini. Tadi yang saya katakan sambutan dari Ketua Umum. Lalu saya bukan Ketua Umum. Ya, saya mewakili Ketua Umum. Karena Ketua Umum tidak sempat hadir, karena hari ini juga ada acara yang sama yang dilakukan di Nabire sana. Untuk itu dia WA saya, dia telepon saya, lalu saya katakan begini, biasanya presiden itu kalau tidak sempat hadir, dia wakilkan kepada siapa-siapa, entah wakilnya, entah itu menteri-menteri, ada sambutan tertulisnya. Seperti itu untuk dibacakan. Lalu ketua bilang, atur saja. Ya, berarti sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau suara saya hari ini didengar di sini, berarti itu kuat suara ketua umum. Ya, seperti itu. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Sekalipun bupati dan wakil bupati sudah tidak ada, tentunya ya saya sebagai pengurus majelis pusat tentunya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah di tempat ini, ya, dari bupati, wakil bupati dan semua jajarannya yang tentunya ikut mendukung ya pembangunan yang ada di tempat ini, sehingga kita melihat, khususnya saya memperhatikan benar-benar pemerintah daerah di tempat ini memperhatikan pekerjaan Tuhan tempat ini, sehingga di dalam kesibukan apapun mereka menyempatkan diri mungkin cuma 2-3 menit. Yang pertama seperti kemarin, hanya lama mampir saja untuk tanda tangan prasasti itu. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat tadi wakil bupati sempat juga datang untuk melanjutkan itu yang seharusnya semua dilakukan bersamaan untuk menggunting pita. Saudara-saudara, sehingga resminya ya, gereja ini sudah dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Dahsyatnya ya pemerintah di tempat ini memperhatikan itu. Nah, tentunya apa yang kita harus buat? Tentunya saya berharap bagi kita umat Tuhan, saya pikir tidak hanya berlaku di tempat ini. Kita harus tentunya menghargai dan menghormati, mendukung ya semua program-program pemerintah. Sebab memang firman kita juga memang berkata seperti itu. Ya, bagaimana kita harus patuh kepada pemerintah. Ya, apapun program mereka yang tentunya melibatkan kita, dan seperti tadi juga sudah disampaikan, apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita harus lakukan untuk mewujudkan bagaimana kita mendukung pemerintah atau menghormati pemerintah. Ya, tentunya kita harus mendukung mereka. Kemudian saya sangat mengapresiasi tentunya bagaimana Bapak Pendeta Yulius Yapet yang memanage pelayanan di tempat ini, yang selama ini sudah 26 tahun. Tadi kita dengarkan sudah punya anak 5 ya, baru ditabiskan hari ini. Bahkan sudah punya cucu, baru hari ini ditabiskan. Semua tentunya itu situasi dan kondisi lah yang mendesak. Tentunya dengan segala daya upaya Bapak mengumpulkan umat. Tadi saya dengar diawali dengan bagaimana belum ada jemaat, lalu ada 3 pendeta yang bersamaan untuk datang untuk mengisi waktu main catur dulu. Haleluya. Ya, itu kan sambutan tadi kita dengar. Saya pikir tentu saja hari ini kita tidak akan adakan turnamen catur ya. Ya, mengenang masa-masa lalu gereja ini dibuka. Rupanya
Satur untuk mengundang teman-teman. Tapi bagaimanapun juga hasilnya hari ini kita semua sukacita melihat keberhasilan dari Pak Pendeta Yapit, tentunya didukung oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada, kerjasama dengan panitia, sehingga terjadilah apa yang kita lihat hari ini. Harapan kami sebagai pengurus pusat, jadikanlah ya gereja ini untuk pembinaan lebih bagus lagi ke depan. Bahkan kalau selama ini sudah punya anak 5 dan 1 cucu, ya diharapkan mungkin lebih dari itu, akan cucu cicit lagi mungkin, ya sehingga apa yang dikatakan oleh sambutan Pak Pendeta tadi, supaya tidak berarti juga bahwa Berau ini dikuasai oleh kerapatan, tidaklah seperti itu, ya. Tapi paling tidak ada perkembangan, dan untuk itu tentunya dimulai dari tempat ini, sehingga semua dan semua itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi hari ini bukanlah suatu peristiwa yang mungkin tidak ada dasarnya untuk kita melakukan pentabisan gedung yang kalau sudah selesai, di mana kita luapkan atau ungkapkan rasa syukur terima kasih, sehingga harus mengundang teman-teman. Saya melihat juga saudara dikasih oleh Tuhan tadi sempat ngomong sama Sekum bagaimana peristiwa di Nabire sana. Aduh, mereka korbannya ya puluhan ekor, ya lebih meluapnya sukacita mereka karena gereja selesai. Lalu mereka ya mengumpulkan dana. Apakah pengumpulan dana seperti ini, ataupun mungkin pengumpulan dana ada yang pengakuan iman, ataupun mungkin pengakuan misalnya seperti hewan yang ada dikorbankan, sehingga sampai 30-an saya mendengar begitu. Saya bilang sama Sekum, kalau dibandingkan dengan pentabisan gereja, pentabisan bait Allah yang dilakukan oleh Salomo, tidak ada apa-apanya, ya, belum ada apa-apanya itu. Ya barangkali sama-sama kita dengar, kita tahu, ya waktu Salomo ya membangun bait suci itu selama 7 tahun, tapi yang bangun satu kerajaan yang dipimpin oleh Salomo itu pun saudara dikasih itu masih dibantu lagi oleh kerajaan tetangga, yaitu Hiram Raja Tirus, yang harus membantu untuk menyediakan kayu-kayu dari Lebanon dan dikasih oleh Tuhan, sehingga menghasilkan 7 tahun baru selesai. Kalau ini 26 tahun, ya wajar saja, karena dari jemaat yang kecil, sebenarnya tidak ada yang bantu. Saudara dikasih oleh Tuhan, setelah itu selesai ucapan syukur pentabisan bait suci itu, ya disitulah baru mengorbankan begitu banyak korban hewan. Ya kita ingat lembu sapinya saja 22.000. Belum cukup itu, belum berhenti sampai di sini, ditambah lagi dengan kambing domba 120.000. Bayangkan itu, sudah dikasih oleh Tuhan. Entah bagaimana mereka kumpulkan dana, mungkin ada pengakuan satu keluarga, mungkin saya mau 1 ekor, mungkin satu keluarga mungkin seperti itu, tidak dijelaskan. Saya cuma baca dalam firman Tuhan seperti itu. Itulah yang mereka korbankan. Jadi apa yang kita buat seperti hari ini buat oleh saudara kita di tempat ini bukan suatu hal yang tentunya mengagetkan kita. Itu semua sudah kita tinggal mengikuti saja. Nah intinya dari itu saudara dikasih oleh Tuhan, harapan kita ke depan khususnya majelis pusat menginginkan, ya biarlah ini menjadi satu contoh-contoh untuk kita semua bagi hamba-hamba Tuhan yang hadir siang hari ini. Ya tidakkah kita sudah dengarkan cerita aja tadi bagaimana merintis itu. Ya saya juga sebetulnya dalam pelayanan itu mulai dari nol juga.
Tapi sampai hari ini belum ditabiskan gerejaku. Haleluya. Ya, kita masih berdoa ke depan. Tapi kami sudah syukuri. Ya, sebab bagaimanapun juga, semegah apapun juga gereja itu, saya cuma mengatakan ini adalah pintu gerbang surga. Saya pernah ngomong, ini pintu gerbang surga. Sebab itu pintu gerbang itu tidak akan masuk ke surga. Yang masuk ke surga adalah jemaat Tuhan yang masuk di dalamnya. Itulah sebabnya sehingga pada waktu murid Tuhan Yesus mengagumi ya satu bangunan atau gedung, Yesus bilang, ada waktunya nanti, ada saatnya nanti kamu melihat gedung itu ya akan hancur, tidak ada satupun batu yang satu terletak di atas batu yang lain. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, seperti itu kita melihat bahwa sesungguhnya memang kita harus fungsikan gereja itu untuk bagaimana ya umat yang masuk di dalamnya itu nantinya akan diselamatkan, tidak akan tinggal bersama-sama dengan gereja sekalipun megah. Lalu mungkin kita berpikir, kalau begitu ya apakah kita harus mengabaikan gereja? Tidak perlu. Saya pikir juga salah juga. Sebab kita ingat juga di zaman Nabi Hagai juga bagaimana Nabi Hagai ya mengingatkan umat Tuhan, masa kamu tega sampai hati tinggal di rumahmu yang dipapani begitu bagus-bagus, sementara rumahku, rumah Allah hancur. Saudara dikasih, berarti saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun gereja itu hanya tempat untuk pembinaan, menyediakan umat untuk masuk surga, tetapi juga harus diperhatikan, sebab itu rumah Tuhan. Saya kira itu saja sambutan saya siang hari ini. Saya mohon maaf ya dari kekurangan saya, dan akhirnya saya ucapkan selamat memakai gedung gereja dengan fungsi yang sesuai dengan apa adanya, dan juga selamat kita memasuki hari Natal dan menyongsong tahun baru. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua 1 ya, yang mewakili Ketua Majelis Besar pada siang hari ini untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Baik, sebelum kita melangkah pada sambutan yang berikutnya, kita akan memasuki cara menyaksikan tarian Pagelo oleh adik-adik. Kepada adik-adik kami persilakan. Ya, kepada Ibu yang kasih Tuhan,
marilah terus berkreasi dan terus bersemangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkah pada sambutan yang ketiga, yaitu sambutan oleh Ketua IKAT, Bapak Ian Junaid Sarana, ST. Kepada Bapak, kami silakan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Pertama-tama yang saya hormati segenap pendeta, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini, dari pengurus pusat, pengurus wilayah, sampai pengurus daerah, juga segenap tokoh-tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, segenap undangan, lalu pada Ketua Bamak, Badan Musyawarah Antara Gereja, kita semua yang hadir, mohon maaf mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Ya, hari ini kita bersama-sama menghadiri pentabisan GKP Jemaat El Shaddai. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan waktu dan kesempatan semua, kesehatan, kita boleh hadir bersama-sama, dan kita mensyukuri bersama bahwa gereja GKP ini boleh diresmikan hari ini dan menjalani fungsinya ke depan dengan baik dan aman. Ya, salah satu dari parameter iman, pertumbuhan iman kita adalah termasuk rumah ibadah. Ya. Jadi di mana-mana daerah itu, kalau kita melihat apakah daerah itu bertumbuh atau berkembang iman kekristenan di situ, ya kita lihat saja rumah ibadahnya. Kalau megah-megah pasti orang-orang di sini pasti beriman semua. Amin ya. Ya, sama juga dengan jemaat El Shaddai di sini. Kami yakin dan percaya bahwa seperti yang diceritakan Bapak Pendeta tadi, Pak Yapet, bahwa dari awal mula yang cuma gereja sangat sederhana sampai boleh mendirikan gereja semegah ini, tentunya berdasar dari pertumbuhan iman jemaat yang ada. Ya, menggugah, kemudian juga tidak lupa kreativitas dari panitia yang tentunya dinahkodai oleh Bapak Pendeta. Ya, itulah yang mungkin mendasari sehingga gedung ibadah ini boleh berdiri dengan baik. Kebetulan di GPIB sendiri 2 periode kepanitiaan itu kebetulan dari kita semua warga Toraja. Dari pertama itu Pak Matius, Dr. Matius Popang, kemudian yang berikutnya adalah saya sendiri sampai selesai. Ya, banyak hal yang kami jalani, tentunya banyak dinamika yang berjalan. Sama juga pasti di sini juga kemarin ada aja yang mungkin dalam hal mungkin kemauannya lain, mau ke kiri, ada juga yang mau ke kanan. Tetapi ya itulah dinamika. Tetap akan ada yang seperti itu, dan itu adalah juga merupakan sumber kekuatan untuk membangun rumah ibadah. Meskipun dengan berbeda-beda pendapat, pandangan, tetapi akhirnya juga berdiri. Itu yang patut kita syukuri. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ini juga menjadi beban tersendiri nanti dari panitia pembangunan, ya terutama Bapak Pendeta ya, karena ke depan artinya bukan stop sampai di sini pembangunan ini. Tentunya akan ada pembangunan berikut seperti yang disampaikan Pak Pendeta nanti tadi, bahwa ada pengembangan, terus ada maintenance, perbaikan, pemeliharaan tentunya masih ada. Ada rumah jabatan, rumah pendeta yang
tentunya nanti juga butuh pemugaran, terus membangun yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih nyaman lagi ke depan. Itu yang tugas berikutnya yang akan dihadapi oleh Jemaat El Sadai di sini. Selanjutnya juga saya mau sampaikan bahwa kita bersyukur bersama di Kabupaten Berau ini pertumbuhan gereja lumayan baik. Ya, ada Bapak Bamak juga yang tentunya ikut memantau. Kita boleh tidak seperti di tempat-tempat lain yang agak susah untuk mengurus izin gereja. Kita di sini agak disupport oleh pemerintah, meskipun dalam artian bahwa support secara total mungkin tidak. Tetapi itu yang saya bilang tadi, bahwa kreativitas daripada kepanitiaan yang ada di gereja-gereja itu mesti dibangun, mesti baik. Orang-orang yang handal memang dipasang di kepanitiaan itu. Saya ambil contoh di kami di GPIB Hosiana Berau, mesti sepanjang kepengurusan yang saya jalani, kami ada 3 kali bantuan dari pemerintah, dan itu karena keseringan kita mengajukan proposal. Jadi jangan bosan-bosan, bukan karena pemerintah melihat bahwa gereja ini adalah gereja besar, tidak, tetapi keseringan kita mengajukan proposal. Apalagi kita ada wakil di DPR yang bisa membantu, itu sangat memungkinkan. Kami pernah mendapat bantuan 500 juta itu, setengah miliar 2 kali. Salah satunya yang 500 itu membangun menara, 2 buah menara. Kemudian yang terakhir ini kami dapat bantuan kurang lebih 200 juta, dan sementara proses pencairan. Itu bukan semata-mata hal-hal apa, tetapi memang kreativitas kita untuk senantiasa rajin membuat proposal, mendekatkan diri dengan teman-teman yang ada di DPR untuk membantu kita mengawal pengusulan dana itu. Itu mungkin masukan saya ya pada kita semua, khususnya Jemaat El Sadai, yang tentunya ke depan masih ada bangunan-bangunan yang ditaksir untuk dibangun. Kemudian mungkin masalah persuratan-persuratan, ya mungkin itu secara internal, tetapi itu memang jadi persyaratan. Mohon maaf, Pak Pendeta sudah pernah dapat bantuan dari Pemda GKP ini? Sudah 2 kali? Oh ya, artinya kalau sudah pernah, artinya persuratan-persuratan gereja itu sudah lengkap artinya. Karena biasanya Pemda tidak mau membantu kalau persuratan-persuratan, kelengkapan-kelengkapan berkas dari gereja itu belum terpenuhi. Ada beberapa gereja kita di Paribau yang kemarin koordinasi dengan kami untuk mau mengajukan permohonan bantuan ke Pemda, tetapi terkendala karena surat-suratnya belum lengkap. Ya, itu PR bagi mungkin jemaat-jemaat lain yang ingin untuk mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Ya, mungkin kesempatan ini kita bisa berbagi bahwa surat-surat apapun itu memang harus dilengkapi, mulai dari persyaratan sertifikat, terus atas nama sertifikat itu yang harus dipenuhi betul-betul, izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Itu yang memang harus dipenuhi betul-betul untuk mendapatkan itu. Terus hal-hal lain mungkin selain dari pemerintah daerah, juga pengajuan proposal ke perusahaan-perusahaan. Kami juga pernah mendapat bantuan dari PT Brokol 250 juta waktu itu. Ya, itu juga karena terus-menerus untuk membuat proposal dan mendekatkan diri kepada orang-orang dalam untuk bisa membantu sampai ke manajer dan diserahkan dan bisa mendapat bantuan. Mungkin itu saja
sekedar berbagi buat kita semua. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan lain jemaat-jemaat lain juga bisa menikmati sama yang Jemaat El Shaddai rasakan seperti saat ini, bahwa gereja sudah berdiri dan di dalamnya kita boleh beribadah dengan tenang, dengan aman dan nyaman. Ya, harapan kita begitu di Berau ini. Pak Franklin juga sementara membangun, kebetulan gereja tetangga di sana juga sementara membangun. Hampir banyak gereja yang sekarang sedang membangun. Yang saya bilang tadi, kita syukuri bahwa semua berjalan dengan aman dan damai. Tidak terlepas sebuah itu atas doa-doa dari segenap kita semua, terutama hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi semua kita boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di Kabupaten Berau ini dengan aman dan damai. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi selamat atas peresmian Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Shaddai. Semoga ke depan semakin baik, semakin berkembang. Jemaat di sini juga semakin berkembang, semakin bertumbuh di dalam iman. Terima kasih. Shalom. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ian Junaid Saranga, SP, selaku Ketua IKAT yang telah memberikan sambutan dan informasi pada siang hari ini. Kita melangkah pada sambutan yang berikutnya, yaitu Ketua BAMAK oleh Bapak Pendeta Franklin Lakhari STH. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya karena tadi hanya nyebrang, jadi nggak bawa apa-apa sehingga nggak sempat nyamber. Apa tadi? Loading. Ternyata tetangga jadi nyebrang aja. Baik, shalom, salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Yang kami hormati Majelis Pusat diwakili oleh Ketua 1. Mohon maaf Pak, belum hafal nama. Yang boleh berkenan hadir bersama-sama kita dalam sukacita bersama keluarga besar Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Shaddai Tanjung Redep. Yang kami hormati Sekretaris Umum Majelis Pusat yang juga berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Daerah PKP Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Wilayah. Yang kami hormati dan kami kagumi Gembala Sidang setempat Bapak Pendeta Yulus Yafet STH, yang dimana menghasilkan buah-buah pelayanan bagi kemuliaan Tuhan di Kabupaten Berau, bukan hanya di Tanjung Redep. Dengar tadi ternyata ini semua GKP yang ada adalah anak dari sini. Itu buah-buah dari pelayanan beliau. Yang kami hormati Ketua IKAT Bapak Ian juga berkenan hadir bersama-sama kita, dan rekan-rekan sekerja Allah, hamba-hamba Tuhan yang berkenan hadir bersukacita bersama keluarga besar GKP El Shaddai Tanjung Redep, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, jemaat Tuhan yang hadir. Kita patut memang bersyukur pada saat ini atas anugerah dan perkenan Tuhan, rumah Tuhan, tempat ini boleh selesai, boleh bangun dengan baik. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengutip sedikit dari khotbah penyampaian dari seorang hamba Tuhan, Pak Tommy Tinei. Teman-teman pendeta saya percaya kenal beliau, seorang penulis buku pemburu Tuhan yang pernah mengadakan diundang sebuah gereja yang kemudian mimbarnya yang terbelah dua karena hadirat Tuhan yang begitu kuat, sampai gembala setempat maju ke depan karena beliau sudah tiba waktunya untuk khotbah. Beliau rasakan itu ada lawatan Tuhan yang kuat sekali di gereja itu, sehingga beliau tidak naik. Gembala setempat yang naik karena beliau pendeta tamu, malah gembalanya yang terpelanting ke belakang dinding gereja altar itu, diangkut ke pastori. Dan banyak orang
malam sesi berikutnya, karena gereja itu pada minggu ada sesi berikutnya, di parkiran sudah dilawat Tuhan. Banyak orang bertobat. Nah, waktu pentabisan gereja Betani di Surabaya, ya, salah satu gereja mega church di bukan hanya di Indonesia, mungkin di Asia diakui. Beliau yang diundang sebagai pembicara. Izinkan saya mengutip apa yang disampaikan beliau karena ini suatu kebenaran. Beliau tiba-tiba ketika maju ke depan, kami kebetulan waktu itu saya masih kerja dan kapal kami masuk Surabaya. Dan ada keponakan lagi kuliah di STT sana ngomong, oh ini ada pentabisan gereja, kalau boleh turun datang. Dan saya berusaha untuk datang, dan pada saat hari pertama itu, karena itu 3 hari, saya datang dan kami kaget semua, terpana ketika beliau maju ke depan, itu membawa 1 buah batu bata. Dan orang kan kaget, kok apa maksudnya pergi naik khotbah bawa batu bata ke atas mimbar. Dan beliau awali dengan kesaksian beliau tentang ketika beliau suatu saat mau datang ke rumah kakeknya. Rumahnya begitu sederhana, biasa saja. Tapi kemudian ketika beliau datang waktu kakeknya masih hidup di rumah itu, wah begitu sukacita ketika beliau mau datang ke situ. Karena apa? Ada kakeknya. Mau ketemu dengan kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal, rumah itu dijual dan di rehab dengan begitu baik, jadi mewah, jadi megah rumah yang sederhana itu. Tapi sudah menjadi milik orang lain. Jangankan untuk datang ke dalam rumah itu, lewat ke rumah pun sudah nggak begitu berasa seperti sebelumnya dengan rumah sederhana, tapi bisa berjumpa dengan kakeknya. Ada kakeknya di rumah. Beliau gambarkan seperti ini, Bapak-Ibu Saudara. Tentu saja ini sama-sama kita sebagai hamba Tuhan berusaha untuk melakukan ini. Dan beliau sampaikan begini, jangan sampai gereja yang megah ini dibangun dengan megah, tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada hadirat Tuhan di dalamnya, maka setiap orang yang datang pasti dengan sukacita dan diberkati dan diubahkan. Jadi betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam persekutuan, dalam baitnya, dalam rumahnya. Dan saya percaya hambanya sangat melakukan itu, tempat ini bukti nyata ada buah-buah dalam pelayanan. Karena kalau Tuhan hadir, Bapak Saudara, saya percaya orang yang datang yang sakit pulang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang masih pemabuk akan bertobat dan jadi pemabuk, yang tukang perselingkuh masuk gereja itu jumpa dengan Tuhan, yang tidak Tuhan pulang bertobat dari selingkuhnya. Suami-suaminya tukang pukul istri, ketika masuk gereja itu ada hadirat Tuhan lewat untuk menjamatinya, membuat dia tobat, pulang dia pukul istrinya lagi. Hadirat Tuhan tentu saja di rumah Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Harapan kami sebagai rekan sekerja, sebagai pengurus, biarlah kiranya baik Tuhan, rumah Tuhan yang sudah diresmikan dan ditabiskan ini dilanjutkan kembali dengan terus ada kekuatan hadirat Tuhan yang kemudian mengubahkan setiap jiwa-jiwa yang datang. Bahkan saya percaya ketika hal ini terjadi tidak sampai sini, suatu harapan kerinduan tadi doa akan melebarkan, pasti itu terjadi. Jiwa-jiwa semakin ditambahkan, dituai, dibawa kepada Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan semakin diperluas, diperlebar. Itu mungkin dapat kami sampaikan. Kami atas nama pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Berau turut bersukacita bersama keluarga besar GKP El Shaddai Tanjung Redep dengan diresmikannya dan ditabiskannya rumah Tuhan gereja di tempat ini, dan kami ucapkan selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami haturkan terima kasih kepada Ketua Bamak yang boleh menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu doa penutup oleh Bapak Pendeta Yunus Bato STH. Kepada Bapak kami persilakan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih sayang-Mu sehingga acara pada hari ini mulai dari pagi sampai tengah hari ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah bersama dengan keluarga besar jemaat GKP El Shaddai di tempat ini boleh merasakan sehingga pentabisan ini berlangsung dengan penuh damai oleh karena penyertaan Tuhan. Biarlah rumah-Mu ini Tuhan menjadi kesukaan setiap doa, setiap pujian, setiap penyembahan, setiap seruan, setiap pergumulan umat-Mu, dan setiap doa dan harapan yang dinaikkan, Engkau mendengarkan dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dan setiap harapan-harapan yang juga dibawa kepada Tuhan, Engkau mendengarkannya dari tempat kemuliaan-Mu di sorga, di mana Tuhan Engkau bertahta. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Yapet bersama dengan istri. Berkati seluruh panitia bersama dengan majelis dan jemaat-jemaat, bahu-membahu untuk bersama-sama melanjutkan gereja ini Tuhan, sehingga dari dalamnya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing, baik yang berjalan kaki naik kendaraan, dan sebentar malam kami akan berkumpul lagi dalam ibadah syukur, dalam ibadah penyegaran rohani. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu yang besar menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami tutup seluruh rangkaian ibadah pentapisan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yunus Banto STH yang telah menutup kita dalam doa atas semua rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam acara Ramatama, kita akan foto bersama dulu kepada Bapak-Bapak Pendeta, Ketua Bamak, Ketua Ikat, dan pendeta-pendeta yang ada untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Gembala sidang di tempat ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, kami persilakan. Ya lagi. Ganti gaya. Ya 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekali Pak. Jempolnya. Ya 1, 2, 3. Oke. Aman? Oke. Dan Ketua Ikat yang boleh berkenan berfoto bersama pada siang hari ini. Kita masuk dalam acara yang terakhir, yaitu Ramatama. Panitia pentabisan gedung gereja di tempat ini menyediakan berkat untuk jasmani kita. Sebelum kita menikmati, kita akan berdoa kepada hambanya Pendeta Romi STH dari GKP Lempake untuk bawa kita dalam doa. Kami persilakan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan kabar syukur di hadapan hadirat-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami pada saat kita bersyukur karena atas tuntunan Tuhan kegiatan kami pada siang hari ini dari pagi sehingga pada siang ini semua boleh terlaksana atas tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, sampai berpisah dari tempat ini, keluarga besar gereja Tuhan Pentekosta
jemaat El-Shaddai, tempat ini Tuhan telah memberikan berkat buat jasmani kami. Sebelumnya kami minta berkat dikuduskan, sehingga lewat berkat ini Tuhan kami berkat baru, lebat untuk memuliakan Tuhan. Bahkan asal usul berkat ini Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan firman. Berkati juga orang-orang berkekurangan yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kepada siapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menikmati berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Romi STH yang telah membawa kita dalam doa berkat. Demikianlah seluruh rangkaian acara pentabisan Gedung Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El-Shaddai pada saat ini. Atas kehadiran Bapak dan Ibu kami haturkan terima kasih dan kami mohon maaf jika dalam sambutan kami dari panitia dan dalam penyebutan nama atau gelar yang tidak sesuai kami mohon dimaafkan. Selamat siang, Shalom. Shalom. Barang kaboroku, deno paatku
selamat siang. Terima kasih. Saya atas nama pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Berau mengucapkan selamat kepada Jemaat El Shaddai di Gereja Kerapatan Pantai Kosta, Jemaat El Shaddai Kabupaten Berau. Sukses, semakin berkembang, semakin bertumbuh di dalam iman. Shalom. Baik, atas nama pengurus pusat menyampaikan selamat atas suksesnya acara hari ini yang dimulai sudah dari 3 hari, yang mendatangkan yang pertama Ibu Bupati yang mendatangani prestasi dari kemarin, dan hari ini Wakil Bupati juga datang untuk menyampaikan selamat dan sekaligus menggunting pita. Oleh sebab itu tidak ada kata lain yang kami ucapkan selain selamat buat Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Shaddai yang tentunya dalam usaha-usaha panitia kerjasama dengan Gembala yang mensukseskan semua ini, dan tidak luput semua ini ada Tuhan yang senantiasa turut campur tangan sehingga semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan, itulah ucapan kami dan selamat untuk semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan, pertolongan dan campur tangan Tuhan, peresmian dan pentadbisan Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Shaddai Tanjung Redep boleh terlaksana dengan baik. Dan biar kita semua nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan kami atas nama pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Bamak Kabupaten Berau mengucapkan selamat dan sukses kepada Gereja Kerapatan Pantai Kosta Jemaat El Shaddai Tanjung Redep atas peresmian dan pentadbisan rumah Tuhan yang ada. Biar kiranya semakin eksis dan bertumbuh, lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih.